Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan titik tekan untuk pertemuan ini adalah tentang mencintai dan menghormati sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uhtifillah rahimakumullah. Sunnah Rasulullah yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau, tentu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam, gitu ya. Hal itu telah Allah tetapkan, gitu ya, menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai penegas dan penjabar dari Al-Quran yang mulia, yang merupakan sumber utama syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah dengan baik, seseorang tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, gitu ya, disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahu adzim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu dari Allah Ta'ala, supaya mereka memikirkan. Nah, dari surat ini kita bisa mengambil, gitu ya, celah, gitu ya, atau benang merah bahwa Rasulullah bertugas, gitu ya, menjadi penjabar dari apa-apa yang telah Allah sampaikan melalui Al-Quran. Dalam hal lain pun, gitu, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an ditanya tentang akhlak atau tingkah laku Rasulullah, beliau menjawab, sungguh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Berarti Rasulullah adalah orang yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran, menegakkan hukumnya dan menghiasi diri dengan adab-adabnya. Maka orang yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang paling sempurna dalam berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan agama Islam secara kafah atau secara keseluruhan. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an juga menyampaikan bahwa termasuk landasan utama sunnah atau syariat Islam menurut pandangan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penafsir dan argumentasi yang menjelaskan makna Al-Quran. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan sunnah Rasulullah itu sebagai sesuatu yang mencakup syariat Islam secara keseluruhan. Tadi ya, kembali baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Dan selanjutnya, gitu ya, arti mencintai dan mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya telah disampaikan pula, gitu ya, di dalam surat Ali Imran ayat 31, bahwa katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah sunnah atau petunjukku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, gitu ya, beliau menyampaikan bahwa ayat yang mulia ini merupakan hakim atau pemutus perkara bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi dia tidak mengikuti jalan atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah orang yang berdusta dalam pengakuan tersebut. Nah, jadi sampai dia mau mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaannya, barulah, gitu ya, barulah dia berhak berkata bahwa benar-benar mencintai Allah. Selanjutnya, gitu ya, bagaimana cara agar kita dapat
mencintai dan menghormati Rasulullah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat beliau, para tabiin, tabiun dan tabiat, dan semoga kita pun juga tidak kalah pentingnya gitu ya untuk bisa mengikuti apa-apa yang telah beliau berikan untuk kita. Yang pertama yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut kita untuk mengagungkan, memuliakan dan meneladani beliau. Jelas gitu ya dari beberapa bukti ayat di atas bahwa untuk bisa meneladani, memuliakan dan mengagungkan beliau memang dilandasi dari ilmu gitu ya. Saat kita sudah mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketiga hal ini, maka kita apapun gitu yang kita lakukan, dari mulai membuka mata gitu ya sampai menutup mata, adalah segala sesuatu yang ibadah, yang bernilai ibadah, yang mana setelah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Membuka mata setelah bangun tidur, apa yang dulu Rasulullah lakukan gitu ya, dan setelah itu menuju ke kamar kecil, apa yang beliau lakukan gitu ya. Lalu keluar dari kamar kecil, lalu banyak hal gitu ya, makan, bermuamalah dengan orang banyak, sampai sebelum menutup mata untuk beristirahat pun sudah tertulis gitu ya, sudah termaktub apa-apa yang diajarkan beliau. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kita dengan teladan yang telah beliau berikan. Dan yang kedua, menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini pun juga sudah jelas gitu ya, bahwa apa tadi yang disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31, bahwa rasa cinta kita kepada Allah terbukti dengan implementasi kita terhadap kecintaan kita juga kepada Rasulullah gitu. Jadi dengan penuh rasa cinta, ridho, hormat dan patuh, serta tidak mencari petunjuk dari selain jalan atau sunnah Rasulullah SAW, maka ini adalah konsekuensi yang kita ambil sebagai ikrar bahwa kita menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan karena bicaranya beliau bukan karena hawa nafsu, tetapi berupa wahyu. Jadi berbeda ya, ukhti fillah rahimakumullah, bagaimana cara kita gitu ya untuk untuk berhadapan dengan sunnah-sunnah beliau itu sudah tidak ada lagi kata afan ya, kenapa gitu ya, kenapa kok memotong kuku harus hari Jumat, kenapa kok sebelum tidur harus baca beberapa ayat di atas gitu ya, karena sudah jelas gitu ya, sudah jelas ya tadi, kalau kita sudah memiliki ilmu dari apa-apa yang telah Rasulullah lakukan, semuanya itu ada hikmahnya. Jadi tidak lagi kita itu mempertanyakan gitu. Dan yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah Rasulullah. Dan serta kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan atau ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan ibadah ini kita sudah memiliki 4 mazhab ya, dari 4 imam, dan beliau semuanya adalah orang-orang yang luar biasa yang sejatinya sebijaksana yang kita lakukan adalah jika kita memang menaati satu imam, tidak lantas kita itu menjustifikasi imam lainnya itu salah, tidak gitu, karena beliau pun juga satu sama lain saling menghormati. Sama halnya saat Rasulullah itu pernah berada di antara ini ya, perdebatan para sahabatnya di perang Bani Qainuqa. Waktu itu Rasulullah menyampaikan bahwa jadi ada perintah Rasulullah yang dimaknai berbeda oleh para sahabat. Yang satu berpikir bahwa Rasulullah itu nyuruh kita cepet-cepet dari waktu duhur sampai ke, pokoknya cepet-cepet, jangan sampai sampai ke tempat itu, ya, sebuah tempat itu
melewati maghrib gitu. Nah, mereka langsung bergegas ya. Nah, saat masuk di waktu asar itu dua kelompok saling bertikai. Mereka berkata, loh ya sholat asar dulu, ini sudah masuk asar. Satunya lagi, loh kan Rasulullah sudah jelas memerintahkan jangan sampai maghrib, nanti kalau kita sampai sana sudah melewati maghrib gimana? Nah, jadi debat, yang satu tetap kekeh sholat asar dulu, yang kelompok satunya lagi tetap lari gitu ya, tetap lari menuju tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ternyata sampai di sana betul gitu ya, beberapa waktunya itu beberapa menit lagi, beberapa detik lagi gitu ya, masuk sholat maghrib. Nah, maka mereka pun juga, yang sudah sampai di sana pun melakukan sholat maghrib baru asar gitu. Nah, saat gerombolan yang tadi sholat asar itu juga tiba di waktu isya. Nah, mereka terus sholat isya dulu baru jamak maghrib. Mereka masih bertikai itu saat pulang, sama-sama merasa kekeh ya. Lalu Rasulullah saat mendengarkan pertikaian mereka hanya diam. Kenapa ya Rasulullah engkau diam? Aku menunggu wahyu gitu. Lalu saat itu seharian kok tidak ada wahyu. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah engkau memutuskan perkara ini? Maka bijaksananya beliau menyampaikan tidak ada yang salah dari kalian gitu. Jadi kita harus tahu ya sawabit wal mutakhirat gitu ya, mana-mana yang itu berkaitan dengan unsur syariat atau mana-mana yang itu berkaitan dengan unsur ibadah, maka semoga kita bisa memberikan tolerir juga gitu ya. Jangan sampai hanya karena perbedaan yang tidak unsurnya tidak syariat kita terpecah belah gitu. Dan yang terakhir, cara kita mencintai yaitu mengamalkan sunnahnya. Demikian ya ukhtifillah rahimakumullah. Jazakillah khairan katsira atas perhatian antuna sekalian. Semoga kita semuanya dapat mengambil ibrah dari apa yang kita bahas kali ini. Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 disampaikan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Maka tidak ada selain beliau yang berhak menjadi tolak ukur kita untuk memperbaiki diri kita. Afwan minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.